Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa walaupun. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan wa bi dzikrihi warzuqni amin ya rabbal alamin. Semoga saja apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau hadir semua. Hari ini kita akan belajar mengenai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Jadi, ada dua pokok bahasan yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Langsung saja, yang pertama adab terhadap orang tua. Mengapa kita perlu belajar mengenai adab terhadap orang tua? Ada yang tahu? Karena kita harus mempunyai sopan santun terhadap orang tua, Bu. Ya, itu juga termasuk ya. Dan yang lebih jelasnya lagi, karena kedua orang tua itu yang telah melahirkan kita ke dunia. Jadi kedua orang tua itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Yang dimana mereka telah membesarkan kita dari kita masih kecil hingga kita besar menjadi saat ini. Nah, ada beberapa adab terhadap orang tua. Yang pertama itu kita harus mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Satu, mencintai dan menyayangi. Mengapa kita harus mencintai dan menyayangi kedua orang tua? Seperti yang telah dijelaskan tadi, kedua orang tua itu memiliki jasa yang sangat penting dalam merawat kita. Yang kedua ada kita harus menaati kedua orang tua. Sebagai seorang anak dan juga seorang muslim, kita harus bisa menaati kedua orang tua. Yang ketiga itu ada terhadap orang tua. Yang ketiga, kita harus menanggung dan menafkahi orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus bisa menanggung dan menafkahi orang tua agar kita memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki harta yang lebih atau rezeki yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbagi kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh menggunakan harta tersebut untuk diri kita sendiri. Yang keempat ada menjaga perasaan kedua orang tua.
Yang kelima, kita tidak boleh memanggil dengan nama. Memanggil kedua orang tua kita dengan nama. Kenapa kita tidak boleh memanggil kedua orang tua kita dengan nama? Karena itu perilaku yang tidak sopan. Sangat tidak sopan ya, apalagi kita seorang muslim. Sudah diajarkan bagaimana caranya kita bersikap terhadap kedua orang tua. Yang keenam ada tidak boleh mengeraskan suara. Kita tidak boleh mengeraskan suara kita yang melebihi suara kedua orang tua. Karena itu sangat tidak baik dan karena juga bisa dianggap kita seperti mencaci kedua orang tua kita apabila kita mengeraskan suara kepada mereka. Yang ketujuh, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Sebagai seorang muslim dan juga seorang anak, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua, baik apabila kita masih diberikan kesempatan untuk bersama kedua orang tua kita maupun ketika orang tua kita telah meninggal. Maka kita tidak boleh meninggalkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Yang terakhir ada kita harus bersikap rendah hati kepada orang tua. Nah, ini beberapa contoh adab kita sebagai seorang muslim dan juga anak terhadap kedua orang tua. Apakah kalian paham mengenai adab terhadap kedua orang tua? Apabila tidak, bisa ditanyakan. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu akan melanjutkan yang poin kedua, yaitu mengenai adab terhadap guru. Yang pertama ada adab terhadap guru. Yang pertama itu kita harus menghormati dan menghargainya. Sebagai seorang peserta didik atau kita saat menempuh pendidikan di suatu sekolah, kita wajib untuk menghormati dan menghargai guru. Karena saat kita berada di lingkungan sekolah, guru merupakan orang yang bertanggung jawab atas diri kita. Yang kedua ada kita itu tidak boleh mencari kelemahan dan yang kedua tidak boleh mencari kelemahan dan kesalahan guru. Yang ketiga ada kita tidak boleh menggibahi guru. Sebagai seorang siswa, kita tidak boleh membicarakan
kita harus selalu mendoakan guru agar ia diberikan pahala atas ilmu yang ia ajarkan kepada kita. Yang kelima, kita mengambil manfaat dari kebaikan. Nah, kita harus mengambil manfaat dari guru karena seorang guru telah memberikan ilmunya kepada kita agar kita menjadi seseorang yang bisa membuat sebuah karya atau menjalankan kehidupan kita dengan baik, dan kita tidak mudah untuk dibodohi oleh orang lain karena kita telah belajar mengenai apa yang akan kita hadapi. Yang terakhir itu ada taat kepada guru. Kita harus selalu taat kepada guru, kecuali dalam perkara yang buruk ya atau maksiat. Kita tidak boleh menaatinya. Kita boleh menegur guru tersebut agar beliau tidak mengajarkan tentang sesuatu yang salah kepada kita. Nah, itu tadi mengenai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ini hanya beberapa saja yang Ibu jelaskan, masih ada banyak lagi sebenarnya. Tapi itu akan kita bahas minggu depannya lagi. Baik, Bu. Nah, untuk mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Di sini Ibu akan sedikit memberikan evaluasi kepada kalian. Apakah kalian menyimak dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Baik, Bu. Baiklah. Di sini Ibu akan ini dulu belum memberikan evaluasi. Nah, di sini Ibu akan bertanya kembali kepada kalian mengenai adab terhadap guru dan orang tua. Coba kalian yang bisa sebutkan dua saja adab kita terhadap guru dan juga kepada kedua orang tua. Yang bisa angkat tangan. Saya, Bu, ada terhadap orang tua ya, Bu. Silakan, Tri. Kalau yang pertama itu menghormati dan menyayangi orang tua, Bu. Terus nggak boleh memanggil namanya Bu. Ya. Yang Harus terhadap guru, sopan, Bu. Ya, Bu. ya itu benar. Yang terhadap guru ada yang bisa menyebutkan? Tidak boleh menggibahi Bu. Ya, selain itu, Ya, Bu. silakan. Harus mempunyai sikap sopan santun juga terhadap guru dan juga ramah-tamah. Ya, benar ya. Apa yang telah saya jawabkan berarti kalian menyimak. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tulis ya. Ya, Bu. Tugasnya itu mengenai di sini ada 3 poin yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Yang pertama itu mengenai perilaku berbakti kepada kedua orang tua dan hikmahnya. Yang kedua, perilaku berbakti kepada guru dan hikmahnya. Dan yang terakhir itu kisah anak durhaka kepada guru dan kedua orang tuanya. Nah, setelah kalian mendiskusikan tentang yang telah Ibu berikan tadi soal, kalian komunikasikan dalam bentuk simulasi atau bermain peran atau role playing di depan kelasmu. Nah, maksudnya itu kalian harus mempraktikkan bagaimana perilaku berbakti kepada kedua orang tua dan hikmahnya, kepada guru
Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada